Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat kasih sayang yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita semua bisa menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Ziegler pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kita tidak perlu hebat untuk memulai, tetapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Baik, saya Abdul Halim dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital Universitas Yakin Madani. Saya dalam beberapa menit ke depan akan menyampaikan presentasi dengan judul website Agoda. Baik, yang pertama di sini ada pengenalan Agoda. Nah, sebagian dari teman-teman pasti ada yang sudah tahu apa itu Agoda dan sebagian pun ada yang belum tahu apa sih itu Agoda. Nah, di sini ada pengenalannya, yaitu Agoda adalah salah satu platform pemesanan kamar hotel online terkemuka di dunia. Nah, Agoda ini didirikan pada tahun 1998. Agoda telah menjadi salah satu mitra utama bagi wisatawan yang mencari akomodasi yang nyaman dan terjangkau di berbagai destinasi di seluruh dunia. Jadi Agoda ini salah satu platform untuk pemesanan kamar hotel. Ya, seperti halnya ya seperti ada lagi namanya tiket.com, ada Traveloka dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kegunaan Agoda. Di sini yang pertama ada perbandingan harga. Agoda memungkinkan pengguna untuk membandingkan harga kamar hotel dari berbagai penyedia di seluruh dunia, memastikan bahwa mereka mendapatkan penawaran terbaik untuk liburan atau perjalanan mereka. Jadi kita bisa bandingkan harga pemesanan kamar di Agoda dan di tempat lain. Yang kedua, ada ulasan pengguna. Agoda menyediakan ulasan dan penilaian dari pengguna yang telah menginap di hotel yang ditawarkan, membantu pengguna membuat keputusan yang lebih informed saat memilih akomodasi. Jadi, selain ada perbandingan harga, Agoda pun menyediakan atau bisa ada tersedia ulasan pengguna. Jadi, ketika kita sudah menggunakan kamar, kita sudah memesan kamar, kita bisa melihat ulasan, kita bisa memberi ulasan seperti itu. Nah, yang ketiga ada fitur tambahan. Agoda juga menawarkan fitur-fitur tambahan seperti diskon khusus, program loyalitas, dan fitur pembayaran yang fleksibel, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Nah, itu tiga kegunaan Agoda. Selanjutnya, ada manfaat menggunakan Agoda. Yang pertama yaitu hemat waktu dan biaya. Nah, dengan Agoda, pengguna dapat dengan cepat dan mudah menemukan akomodasi yang sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka, menghemat waktu dan biaya pencarian hotel. Jadi dengan kita menggunakan Agoda, kita tidak perlu lagi langsung datang ke hotel tersebut. Kita cukup gunakan HP kita atau laptop kita atau tablet kita, kita bisa tinggal buka websitenya, terus kita cari hotel apa yang ingin kita inapi. Yang kedua, akses global. Agoda menawarkan pilihan akomodasi di lebih dari 2 juta properti di seluruh dunia, memungkinkan pengguna untuk menemukan opsi yang sempurna untuk destinasi manapun. Jadi, bukan hanya untuk hotel Indonesia, tetapi Agoda pun menyediakan layanan untuk memesan kamar hotel di berbagai penjuru dunia. Jadi, gampang. Yang selanjutnya itu pengalaman terbaik. Dengan ulasan pengguna dan fitur-fitur tambahan, pengguna dapat memastikan bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman menginap yang memuaskan. Jadi, dengan Agoda mengadakan fitur ulasan pengguna dan fitur-fitur tambahan, kita sebagai pemesan itu bisa melihat ulasan terlebih dahulu. Jadi, apakah hotel ini cocok untuk kita inapi, apakah
pemandangannya indah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kemudahan pemesanan. Proses pemesanan di Agoda sangat sederhana dan intuitif, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memesan akomodasi yang diinginkan. Jadi gampang, untuk memesannya di Agoda itu gampang. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan Agoda. Nah, pasti setiap kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, tadi salah satu manfaat dan kegunaannya Agoda, dan sekarang ini kekurangannya nih. Yang pertama, ketersediaan terbatas. Meskipun menawarkan akses global, ada kalanya opsi akomodasi di suatu destinasi terbatas di Agoda, terutama untuk destinasi yang kurang populer. Jadi tetap, walaupun Agoda ini menawarkan akses global di seluruh dunia, tetapi ada kalanya opsi akomodasi di suatu destinasi yang terbatas di Agoda. Terlebih lagi, itu destinasi yang kurang populer. Yang kedua, ulasan palsu. Ya, seperti platform online lainnya, ada kemungkinan adanya ulasan palsu yang dapat menyesatkan pengguna saat memilih akomodasi. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya di platform online lainnya, ya, Agoda pun ada ulasan palsu. Jadi yang ulasannya tidak bagus, dibagus-baguskan. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan pembatalan. Nah, kebijakan pembatalan dan pengembalian dana di Agoda terkadang tidak sefleksibel yang diharapkan pengguna, terutama untuk pemesanan yang telah dibayar sepenuhnya. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi, kita perlu teliti di dalam memilih kamar tersebut, apalagi sampai kita sudah melakukan pembayaran. Nah, kita harus hati-hati lagi. Selanjutnya, layanan pelanggan terbatas. Beberapa pengguna melaporkan bahwa layanan pelanggan Agoda tidak seresponsif yang diharapkan, terutama saat terjadi masalah dengan pemesanan. Nah, ini kekurangan. Agoda. Yang terakhir yaitu layanannya untuk pelanggan itu kurang responsif. Nah, selanjutnya di sini ada tata cara menggunakan Agoda. Kita masuk menu pencarian, mulai dengan memasukkan informasi perjalanan seperti lokasi, tanggal check-in, dan jumlah tamu pada halaman tamu Agoda. Jadi kita masuk halaman pencarian, kita masukin informasi perjalanan kita, contoh misalkan lokasinya di kota Jogja. Nah, kita cari tanggal check-innya tanggal 5 Juli misalkan. Jumlah tamunya ada 10 orang. Nah, kita cari, kita ketikkan lokasinya di Jogja, tanggal check-innya untuk misalkan tanggal 5 Juli, dan jumlah tamunya misalkan kita tulis untuk 10 orang. Nah, setelah pencarian, itu nanti kita masuk ke tahap pemilihan, yaitu telusuri opsi akomodasi yang tersedia, bandingkan harga, fasilitas, dan ulasan untuk memilih yang terbaik. Jadi setelah kita masuk menu pencarian, kita ketik menu pencarian, itu muncul berbagai macam akomodasi yang tersedia. Nah, kita tinggal pilih mana yang harganya cocok untuk kita, fasilitasnya cocok untuk kita, ulasannya pun baik. Jadi kita tidak salah dalam memilih kamar. Nah, yang ketiga pemesanan. Setelah menemukan pilihan yang sesuai, lanjutkan dengan mengisi formulir pemesanan dan melakukan pembayaran. Jadi setelah kita milih-milih, udah ketemu hotel yang cocok, tempat yang cocok, maka kita lanjut dengan pemesanan. Kita tinggal mengisi formulir pemesanan dan kita lakukan transaksi pembayaran. Nah, di sini ada halaman login Agoda. Nah, yang pertama email. Pasti hampir di setiap halaman website atau aplikasi itu pasti kalau login itu menggunakan ini. Salah satunya seperti Agoda ini. Yang pertama email, pengguna dapat masuk ke akun Agoda mereka menggunakan alamat email terdaftar. Jadi kalau kita ingin login, kita tinggal masukin alamat email kita yang sudah terdaftar. Nah, setelah kita memasukkan email, selanjutnya kata sandi. Kita masukkan kata sandi yang telah didaftarkan untuk mengakses akun Agoda kita. Nah, selanjutnya login sosial. Agoda juga memungkinkan pengguna untuk masuk menggunakan akun media sosial seperti Facebook atau Google. Nah, jadi ini lebih simpel, lebih nyaman. Jadi kita tidak perlu membuat akun, cukup kita menggunakan akun Google kita ataupun akun Facebook kita. Apabila kita punya akun-akun media sosial seperti Facebook dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada buat akun.
Nah, bagi pengguna baru itu tersedia opsi untuk mendaftar dan membuat akun Agoda baru. Jadi untuk kita yang misalkan belum punya akun Agoda, kita bisa masuk dan kita bisa daftar untuk membuat akun di Agoda. Bisa kita masuk atau daftar lewat akun Google, akun Facebook, ataupun lewat email dan kata sandi. Nah, di sini ada fitur-fitur Agoda. Berbagai fitur, yaitu di sini ada 4 fitur yang disediakan oleh Agoda. Yang pertama, pencarian cepat. Agoda menawarkan fitur pencarian yang intuitif dan cepat, memungkinkan pengguna menemukan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ketika kita ingin mencari hotel, itu Agoda menyediakan fitur pencarian cepat. Jadi ketika kita sudah mencari misalkan akomodasinya, hotelnya atau destinasinya di Jogja untuk tanggal 5 Juli untuk 10 orang. Nah, itu nanti kita mendapatkan hasil pencarian dengan rekomendasi hotel terbagus dan cocok untuk pemesanan kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya menyediakan fitur ulasan pengguna. Pengguna dapat membaca ulasan dan penilaian dari traveler lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan pemesanan. Nah, selain pencarian cepat, Agoda pun menyediakan fitur ulasan pengguna. Jadi, kita sebelum memilih dan memesan kamar, itu kita bisa membaca terlebih dahulu ulasan-ulasan dari kamar yang ingin kita pesan tersebut. Apakah ulasannya baik, bagus, apakah ulasannya bisa dipercaya atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya menyediakan fitur promo dan diskon. Ini yang biasanya kita cari, antara promo dan diskon, sama aja sebenarnya. Jadi kalau ada promo dan diskon itu pasti banyak di antara kita yang menginginkannya. Nah, Agoda secara rutin menawarkan berbagai promo dan diskon menarik untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna. Jadi Agoda pun sama menyediakan fitur promo dan diskon. Jadi bukan hanya di website-website lain, tapi juga Agoda pun menyediakan promo dan diskon. Selanjutnya ada aplikasi mobile. Tersedia aplikasi mobile Agoda yang memudahkan pengguna untuk melakukan pencarian dan pemesanan kapanpun dan dimana. Nah, jadi enak. Sekarang Agoda pun sudah menyediakan fitur aplikasi mobile, bukan berbasis website, tapi berbasis aplikasi. Jadi kita bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store dan dimanapun gitu. Nah, tuh ringkasan atau materi-materi dari Agoda, pengenalan-pengenalan tentang Agoda, baik dari fitur, dari kegunaan, manfaat, kekurangan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan akhir. Yaitu Agoda merupakan platform pemesanan kamar hotel online yang menawarkan berbagai manfaat bagi penggunanya, mulai dari kemudahan pencarian, perbandingan harga, hingga ulasan pengguna. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, sudah kita amati bersama-sama. Nah, meskipun ada beberapa kekurangan seperti ketersediaan terbatas dan kebijakan pembatalan yang kurang fleksibel, Agoda tetap menjadi pilihan yang menarik bagi traveler yang mencari akomodasi yang nyaman dan terjangkau di seluruh dunia. Jadi tetap, walaupun ada kekurangan, itu bisa kita maklum karena bukan hanya Agoda, pasti di platform lainnya pun ada kekurangan. Ya, setiap kegiatan, setiap manusia, setiap tempat itu tidak hanya mempunyai kelebihan, pasti ada kekurangannya. Walaupun mempunyai kekurangan, tetap pasti punya nilai lebih. Seperti tadi Agoda sudah menyediakan berbagai macam fitur, berbagai macam manfaat. Nah, maka dari itu dengan kegunaan dan manfaat tersebut, Agoda tetap menjadi rekomendasi untuk pilihan yang menarik bagi traveler yang sedang mencari akomodasi yang nyaman dan terjangkau di sini. Mungkin itu saja teman-teman presentasi dari saya Abdul Halim. Apabila ada salah kata, kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Dan apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar atau bisa langsung chat email saya.
Kurang lebihnya saya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.